Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Inredu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi terkait dengan persiapan soal-soal tes akademik atau pretest PPG tahun 2023. Ini adalah tes terkait dengan guru PPKN semua jenjang. Artinya semua jenjang di sini adalah berlaku untuk jenjang SMP atau berikut SMA, terus SMK ya. Adapun topik atau materinya adalah terkait dengan buku dan internet sebagai sumber pembelajaran, atau pada intinya topik materinya itu adalah sumber pembelajaran PPKN. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Oke, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Guru harus mampu membuat perangkat pembelajaran yang berfungsi sebagai alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Oleh karenanya, apa saja yang harus dipersiapkan dalam perencanaan tersebut? Di antaranya adalah kecuali titik-titik. A. Melaksanakan evaluasi. B. Menguasai bahan ajar. C. Menguasai kurikulum. D. Menyusun program pengajaran. E. Melaksanakan program pengajaran. Nah, dalam menyelesaikan soal seperti ini, tentunya kita harus mencari kata kunci dari soal tersebut. Nah, di mana kata kunci dari soal di sini adalah terkait dengan perangkat pembelajaran, ya, di mana perangkat pembelajaran ini tentunya dapat berguna atau dapat kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di laboratorium ataupun di luar kelas. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan perencanaan dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini? Di antaranya kecuali, nah, kalau melaksanakan evaluasi saya rasa ini kurang tepat. Oke, kita simpan dulu. Yang B, menguasai bahan ajar. Nah, kalau menguasai bahan ajar ini tentu merupakan salah satu perencanaan gitu ya, atau hal yang harus kita siapkan dalam merencanakan merencanakan perangkat pembelajaran ini. Kalau yang B ini termasuk, kalau yang C menguasai kurikulum, ini jelas kita harus paham apa kurikulum apa yang kita gunakan, apakah kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Yang D menyusun program pengajaran, tentunya ini juga termasuk karena di sini adalah masih dalam tahap menyusun semua program pengajaran yang akan kita gunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran tentunya. Kalau yang E melaksanakan program pengajaran. Nah, ini adalah kita melaksanakan program-program yang sudah kita susun sebelumnya. Berarti kecualinya yang kurang tepatnya itu adalah melaksanakan evaluasi. Kenapa melaksanakan evaluasi merupakan hal yang tidak termasuk atau belum termasuk ke dalam apa saja yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran tersebut? Karena melaksanakan evaluasi di sini adalah setelah kita melaksanakan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, sehingga kita melakukan evaluasi apa saja yang kurang. Jadi melaksanakan evaluasi ini tidak termasuk ke dalam hal yang harus kita persiapkan dalam perencanaan tersebut. Akan tetapi administrasinya boleh kita persiapan gitu ya dalam sebelum kita melaksanakan evaluasi. Akan tetapi di sini lebih kepada melaksanakan evaluasi. Kalau melaksanakan evaluasi saya rasa ini kurang tepat gitu ya. Seperti itu jawabannya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Bagaimana prosedur dalam memilih media pembelajaran yang harus mengacu kepada penggunaannya melalui sumber belajar atau bahan ajar dengan persiapan,
melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. A. Identifikasi kebutuhan siswa dan perumusan tujuan. B. Identifikasi kebutuhan siswa, perumusan tujuan atau materi, pelibatan siswa dan evaluasi. Yang C. Mengevaluasi kebutuhan siswa dan perumusan tujuan. Yang D. Identifikasi kebutuhan siswa, perumusan tujuan materi dan evaluasi. Yang E. Perumusan tujuan, penjabaran, isi materi dan evaluasi. Oke, kalau cara menentukan atau memilih jawaban yang seperti ini, seperti biasa, biasanya itu ada di jawaban yang kata-katanya itu yang paling panjang itu ya, atau jawabannya itu yang paling panjang. Oke, berarti di sini yang jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke. Prosedur dalam memilih media pembelajaran tentunya kita harus mengacu kepada sumber atau media kita harus mengacu kepada penggunaannya melalui sumber belajar atau bahan ajar dengan persiapan. Salah satunya kita harus mengidentifikasi kebutuhan siswa. Selain mengidentifikasi kebutuhan siswa, lalu kita harus merumuskan tujuan, terus juga merumuskan materi yang akan digunakan, terus juga keterlibatan siswa nanti di dalam kegiatan pembelajaran, serta yang paling penting adanya sebuah evaluasi. Nah, kalau yang D di sini tanpa melibatkan siswa. Sebetulnya ini kurang tepat tapi hampir mendekati. Akan tetapi yang paling tepatnya itu jawabannya adalah yang B. Karena yang B di sini adalah sudah lengkap. Ada identifikasi kebutuhan siswa, lalu merumuskan tujuan pembelajaran, terus juga merumuskan materi yang akan digunakan, lalu juga ada kita melibatkan peran siswa dalam proses pembelajaran tersebut dan tentunya ada evaluasi. Bedanya kalau yang D di sini adalah belum ada perlibatan siswa, sementara yang B di sini ada siswa itu terlibat dalam proses kegiatan pembelajaran seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Suatu program belajar yang mendorong penggunaan teknik-teknik atau metode pembelajaran untuk dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan melalui telaah materi dari sumber ajar sebagai solusi dan problem-problem pengajaran. Konstruksi ini merupakan usulan pengajaran melalui pendekatan pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus memahami bahwa perencanaan pembelajaran sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Teknologi. B. Sistem. C. Proses. D. Disiplin. E. Penilaian. Jawaban yang paling tepat adalah, ya di sini kan yang ditanyakan adalah lebih kepada kata kuncinya adalah konstruksi merupakan suatu usulan pengajaran melalui pendekatan pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus memahami bahwa perencanaan pembelajaran itu sebagai berikut kecuali. Nah, perencanaan pembelajaran itu kecuali kalau teknologi ini termasuk, terus juga sistem, juga proses, disiplin. Nah, kecualinya itu adalah penilaian. Kalau penilaian di sini masuk ke dalam penilaian di sini masuk ke dalam evaluasi pembelajaran. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Literasi manusia menjadi bagian dari general education yang harus dikuasai oleh calon guru. Apa saja yang harus disiapkan untuk membangun pemikiran kritis dan sistematis agar dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari? A. Humanitis, komunikasi dan desain. B. Kepekaan dan kultural. C. Produk dan kepemimpinan. D. Kemapanan dan daya saing. E. Desain dan kebudayaan. Jawaban yang paling tepat adalah, ya jawabannya adalah yang A. Humanity, komunikasi dan desain. Humanity ini adalah memperlakukan manusia sebagai memanusiakan manusia, gitu ya. Kalau yang humanity ini adalah memanusiakan manusia dalam pembelajaran. Juga komunikasi dan desain. Jadi yang harus disiapkan dalam membangun pemikiran kritis dan sistematis agar dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus memiliki sifat-sifat atau sikap-sikap. Salah satunya adalah humanity, terus juga komunikasi dan desain. Desain di sini adalah mendesain perencanaan, terus juga melaksanakan, terus juga mengevaluasi seperti itu.
Soal berikutnya, membangun warga digital yang berkualitas dalam menyerap informasi membutuhkan pemahaman yang kritis, high order thinking skill, atau sering kita kenal dengan istilah HOT ya. Nah, dalam teori Bloom, digital taksonomi kecakapan yang harus dimiliki sebagai seorang guru, calon guru adalah titik-titik. A. Menafsirkan, menghayati, dan menerapkan. B. Pengetahuan, pemahaman, dan evaluasi. C. Analisis, sintesis, dan evaluasi. D. Pemahaman, pengetahuan, dan evaluasi. E. Pengetahuan, pemahaman, dan analisis. Nah, perlu Bapak dan Ibu guru ketahui bahwasanya ada ranah kognitif dari taksonomi Bloom. Di mana ranah kognitif dari taksonomi Bloom ini ada dibagi menjadi 6. Bagi menjadi 6 jenjang. Yang pertama adalah tentunya pengetahuan. Atau disebut juga dengan C1. Juga yang kedua adalah pemahaman atau disebut juga dengan C2. Yang ketiga ada aplikasi atau penerapan, C3. Juga yang keempat ada analisis atau C4. Juga yang kelima ada sintesis ada C5. Dan yang keenam, yang terakhir itu adalah evaluasi atau C6. Nah, berarti yang termasuk ke dalam pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi kira-kira yang mana? Nah, kalau yang A ini tidak termasuk karena di sini tidak ada menafsirkan, menghayati, dan menerapkan. Kalau yang B, pengetahuan masuk, ada pemahaman, pemahaman ada, pemahaman dan evaluasi. Kalau yang C, analisis, sintesis, dan evaluasi juga ada. Kalau yang D, pemahaman, pengetahuan, dan evaluasi. Kalau yang E, pengetahuan, pemahaman, dan analisis. Oke, berarti kecualinya adalah yang mana? Nah, kalau ini kan sama ya. Yang B ini ada di jawaban. Di sini ada yang termasuk ke dalam 6. Juga yang C, analisis, sintesis, dan evaluasi masuk. Kalau yang D, pemahaman ada, terus juga pengetahuan ada, dan evaluasi juga ada. Juga yang E, pengetahuan, pemahaman, dan analisis juga ada. Berarti kecualinya adalah yang A. Nah, kalau di sini berarti yang ditanyakannya itu adalah yang kecualinya. Kenapa yang kecualinya? Karena di sini option jawabannya adalah sama. Yang B, yang C, yang D, sama yang E di sini adalah sama. Berarti jawabannya adalah yang A, kecualinya adalah yang A. Oke, untuk pertemuan kali ini pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri dengan mendoakan semoga Bapak dan Ibu guru yang akan tes hari ini ataupun besok ataupun sedang berjuang di tes akademik ataupun pretest PPG ini semoga dilancarkan, dimudahkan, lulus sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu guru, yaitu melampaui nilainya di atas KKM sehingga bisa mengikuti kegiatan PPG di masa yang akan datang atau di tahun ini. Semoga sukses untuk semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.